Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku masak sego godong cikal. Yuk dicek apa bahan-bahan dan caranya bagaimana. Yuk mari. Teman-teman, ayo kita mulai. Di sini aku sudah punya daun cikal atau daun kelapa yang masih kecil ya. Ini tuh aku sudah bakar, aku asap, aku taruh di atas kompor, kan nanti akan layu ya, kompor yang menyala, lalu ini aku garang di atasnya tuh. Nah, supaya selentur ini nih ya lemes begitu, jika tidak maka akan kaku dan mudah sobek begitu ya teman-teman. Ini solusi supaya jika kalian tidak punya daun pisang, adanya daun kelapa yang masih kecil-kecil, bolehlah dipakai ya seperti ini. Dan ini tutus terbuat dari tali bambu gitu, dan ini akan menjadi dibagi dua ya teman-teman. Ini nih, jadi enggak satu bungkus, ini bisa 2 bungkus, untuk digunakan 2 bungkus begitu. Di sini aku cuma butuh 8 lembar daun cikal ya, atau daun kelapa seperti ini, hanya 8 lembar saja begitu. Lalu aku sudah punya juga ini beras 1 liter yang sudah dicuci dan ditiriskan seperti ini ya teman-teman. Nah kan, ini sudah bersih, tinggal aku gunakan. Yuk mari. Nah, teman-teman, selain beras dan daun cikal, di sini juga ada tutus. Ini terbuat dari bambu tali namanya ya, yang tidak bisa dimakan rebungnya. Lalu diambillah bambunya, dibuat tali seperti ini. Ini tuh biasanya di tukang sayur suka dipakai untuk mengikat. Jadi jika kalian punya sayur yang ada tutusnya, dikumpulin lah ya untuk mengikat ini. Tapi jika kalian tidak punya tutus seperti ini, boleh juga menggunakan benang katun ya teman-teman, atau benang kasur begitu bisa juga digunakan. Yang pastinya teman-teman, aku menghindari tali plastik ya teman-teman, karena konon tali plastik tuh tidak baik untuk kesehatan jika dimasak begitu ya. Nanti makanannya akan terkontaminasi bahan kimia zat dari plastik itu. Sekarang yuk kita mulai. Nah, ini daun cikal atau daun kelapanya ini kita belah seperti ini ya, pokoknya dibagi 2. Hati-hati jangan sampai tuh sobek, bukan yang pada tempatnya ya. Ini tuh tengah-tengahnya kan ada kayu gitu ya, kita bisa menggunakan pisau ataupun disobek seperti ini ya teman-teman, terserah kalian saja. Pokoknya yang pastinya ini tuh bisa dibuat untuk membungkus nasi begitu, bagaimanapun caranya. Dan akal-akali saja supaya tidak sobek, bagaimana caranya ya. Nah, sekarang jika menggunakan pisau, nah nih seperti ini ya, lalu kita sesek nih. Nah, ini kan terputus rantaian, ini nih rantaian apa ya, kayak semacam tulang-tulangnya tuh kan ya, ada tulang-tulangnya atau lidi, di tengah-tengahnya ada lidi ya. Kalau masih muda kan ini masih lentur teman-teman lidinya ya. Nah begini terus sampai tek tek tek, terus sampai ke ujung sana begitu. Pokoknya hati-hatilah karena tidak ada daun kan ya, jadi menggunakan ini bisalah ya, daripada cari daun tuh susah. Biasa musim terang tuh daun agak susah teman-teman, kan banyak angin ya kalau di kampung tuh. Jadi kalau banyak angin pasti daunnya akan sobek-sobek karena tertepa angin begitu. Nah, ada daun cikal atau daun kelapa ya, ambillah daun kelapa ya, supaya lagian daun kelapa juga dimakanin ulat teman-teman ya, jadi kita ambil saja begitu supaya nanti daun kelapanya memperbarui lagi, tumbuh lagi begitu. Jadi kita ambil yang masih muda, dan yang sebelum dimakan ulat kan masih ada separuh ya, kita potong saja begitu teman-teman. Biasa kan ulat makannya tuh yang ujungnya ya, jadi kan masih ada sisanya, kita potong-potong deh, daripada nanti kasihan kelapanya dimakanin ulat terus kan ya. Nah, selanjutnya dibuang nih yang kerasnya nih, seperti ini kan ada namanya blukang. Blukang itu tengah-tengahnya tuh kayak kayu, disebutnya di kampungku tuh blukang begitu ya. Nah, kita buang ini blukangnya ya. Pokoknya bagaimana cara pun dibuang ini blukangnya dah, jangan sampai masih menempel, karena jika menempel nanti ditekuk akan susah ya. Nah, seperti ini nih. Selanjutnya teman-teman ya, jika menemukan seperti ini nih, kita potong saja ya, yang sobek tuh sekalian dipotong ya, tidak digunakan tentunya yang sobek, kita gunakan yang masih utuh saja. Nah, seperti ini nih, bagian yang sobek kita buang saja ya, karena kan nanti kalau dibuang semuanya nggak cukup ya daun kelapanya untuk membungkus
beras yang ada di bawah tuh ya. Nah, kita tekuk seperti ini nih. Nah, pokoknya seperti membuat bacang begitu ya, cuma ini bentuknya tuh panjang begitu teman-teman ya. Ya, atau lontong ikat lah ya namanya. Lontong ikat, hanya ini tuh bedanya dengan menggunakan godong cikal atau daun kelapa yang masih kecil gitu ya. Nah, seperti ini nih, pokoknya dirapihkan supaya tuh berasnya nggak lolos ya. Pokoknya bagaimana caranya pun supaya tuh beras tidak jatuh jika kita taruh isi di sini gitu begitu ya. Nah, kita ambil tuh ya, kita suka-suka deh sepenuh-penuhnya ya. Pokoknya misalnya penuh sekian ya sekian gitu. Jadi tidak bisa dipatok seberapa begitu ya. Yang pastinya supaya ini bisa ditutup ya. Ini setelah kita isi nih, kan kayak ada jejak-jejak. Nah, itu kita luruskan jejak-jejaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh rapi-rapikan deh pokoknya ya, supaya nanti berasnya jika kita rebus tuh ya nggak melejit keluar. Jadi harus rapi dari sekarang, dirapi-rapihkan begitu ya, supaya mencegah supaya tidak ada kebocoran. Kalau tidak ada kebocoran, nanti si sego godong cikal ini akan sukses begitu teman-teman ya. Tapi jika tidak rapih membungkusnya, maka nanti akan keluarlah ya nasinya tuh dari dalam daunnya ini kan. Proses masak yang lama nanti akan melejit keluar jika tidak kita hati-hati dan kita rapi-rapihkan sekarang ini ya. Selagi mengikat kita harus rapi betul ya, supaya tuh semua terkunci di dalam sana. Kita sisakan di ujung sana tuh nanti, supaya kita kan kalau panas-panas untuk mengangkat tuh di apa ya, dicubit tuh yang atasnya tuh kita angkat begitu ya. Kalau tidak ada pegangannya kan nanti akan susah. Jadi kita usahakan sisakan di ujungnya, supaya untuk kita dapat nantinya mengambil setelah matang kan diangkat satu persatu ya, gampang mengangkatnya, hanya tinggal cenggiwing itu kayak dijewer gitu ya, dijewer itunya satu demi satu tuh, yang nongol tuh daun yang sisa gitu dijewer aja gitu, diangkat begitu. Bahasa kampungku cengkiwing atau cengkeweng ya, cengkeweng gitu ya. Nah, kita ikat sekencengnya deh. Pokoknya ya, usahakan supaya bagaimana cara nantinya tidak akan lepas ya. Nanti kan kalau misalnya kita masak ini akan lembek ya teman-teman. Jadi besar kemungkinan nanti talinya akan lepas. Jadi ikatlah semampu kalian ya, ngikatnya begitu ya. Jika tidak terlalu kencang, nanti akan lepas. Jadi ikatlah semampu-mampunya kalian bagaimana cara. Nah, mampuku kayak gini nih ya, diputar-putar dulu, kemudian jari kita selipkan tuh di antara tali ya, di bawah talinya kan yang melingkar kita masukkan begini. Nah, ini untuk mengunci supaya ini nantinya tahan gitu ya, walaupun kena didihan air bergolak-golak di dalam panci sana, itu tidak akan lepas teman-teman ya. Nah, seperti ini, kita tengahnya kita ikat lagi nih ya, kita putar-putar talinya, kita tahan di ujungnya. Nah, kita kita selipkan lagi begini ya. Nah, jika 2 cukup 2 lah, tapi ini aku supaya memastikan tuh ya kan tidak ada yang jatuh kan. Nah, begini tandanya kan sudah rapi. Nah, kita tambahkan 1 tali lagi supaya tuh nanti jadi 3 kan ya, 3 tali. Memang tuh di kampungku tuh kalau membuat lepet atau membuat makanan yang dibungkus-bungkus tuh selalu talinya 3 teman-teman. Jadi lepet tali telu gitu misalnya ya. Tapi ini sego cikal tali telu. Enggak. Sego cikal tali telu. Nah, seperti ini. Lanjutkan untuk ke semua bahan ya teman-teman, sampai bahan habis. Dan selesai deh seperti ini. Kita tinggal merebus ya setelah ini kelar semuanya. Ayo mari. Nah teman-teman, ini kan semua bahan sego cikal sudah dibungkus semuanya ya. Sekarang kita tinggal merebus. Nah teman-teman, sebelum kita rebus nih ya, kita ikat dulu deh. Misalnya kita satu kelompok-kelompokan. Nah sekelompok 3 atau 2, terserah deh pokoknya ya, biar nanti mengangkatnya tuh lebih gampang teman-teman ya. Kalau nggak di gini ini nanti akan susah satu-satu kan ya. Nah kita ikat nih seperti ini nih ya. Di sini aku 2 aja deh, atau 3 terserah deh. 3, 2 terserah deh pokoknya. Nah ikat nih sampai begini nih. Nah pokoknya kita simpulkan yang kuat, sekuat mungkin, sekuat kamu bisa. Nah tarik seperti ini.
Nah, gitu deh, tarik sana tarik sini, selesai deh. Yuk kita rebus deh, masukkan ke dalam panci. Nah, di sini nih aku sudah siapkan panci pres, kita masukkan deh ke dalam. Nah, teman-teman, ini tuh hasilnya 10 ikat ya, teman-teman. Dan ini tuh padat-padat ya. Karena kan nanti kalau tidak padat akan lepas ya, teman-teman. Nah, sudah seperti ini nih. Ayo kita isi air deh. Mari kita isi air. Nah, airnya tuh nggak ditentukan ya, teman-teman. Pokoknya sampai ini tuh bahannya tenggelam dengan air begitu. Kemudian nih kita tutup deh. Nah, sudah ditutup kan ya, kita masak tuh ya dengan api sedang sampai tuh mendidih. Dan jika tombolnya sudah naik nih, ya naiknya kan nanti kalau misalnya kita gesernya full, maka akan naiknya panjang ininya ya. Jadi kalau sudah naik semuanya, kita kecilkan apinya yang paling kecil begitu, teman-teman. Kita masak selama 2 jam. Sudah 2 jam, matikan api. Nah, teman-teman, kalau kita kepengen cepat uap panasnya keluar, kita geser saja, teman-teman ya. Ini tombolnya supaya tuh uapnya cepat keluar. Tapi jika kita santai saja, tidak mau cepat-cepat begitu, kita biarkan saja sampai ini tombolnya turun alami begitu, teman-teman. Ini karena aku akan memasak yang lainnya, maka aku geser supaya uap panasnya cepat keluar begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kan sudah turun tuh kan ya. Nah, ini tandanya uap panasnya sudah hilang, kita bisa buka dengan aman. Yuk, sekarang kita buka nih pancinya. Nah, itu kan masih mendidih ya, teman-teman. Karena tadi belum waktunya turun, aku sudah buka begitu ya. Nah, cek tuh kan sudah jadi deh. Yuk, kita tiriskan sekarang. Tiriskan, kita atur-atur nih supaya letaknya tuh berdiri ya, teman-teman, karena kalau roboh kan nanti susah untuk turun airnya begitu. Kita lakukan untuk kesemuanya. Kemudian kita biarkan nih sampai dingin ya. Jika tidak dingin kan nanti tidak sekel, rasanya kurang enak ya, teman-teman. Jadi kita biarkan tuh supaya dingin dulu. Ahai, sekarang sudah dingin. Aku ambil satu ya, aku akan potong. Lalu kita gunting tuh talinya. Lalu kita buka bagaimana warnanya tuh kan ya, warnanya tuh coklat-coklat gitu tuh, teman-teman ya. Coklat seperti beras merah tuh bentuknya ya. Nah, potong secukupnya saja ya, teman-teman. Aku segini nih sudah cukup. Kemudian aku akan tambahkan, ini aku punya sayur nangka. Yuk kita taruh di atas sego godong cikal. Atau bisa juga kalian bisa kasih sayur yang lainnya selain sayur nangka ya, teman-teman. Di sini aku tambahkan dengan semur tahu. Di sini resep sayurnya aku nggak buat ya, teman-teman, karena aku fokusnya ke sego godong cikal saja begitu. Biar bertambah sedap, tambahkan bawang goreng. Dan juga bisa ditambah dengan sambal. Di sini aku menggunakan sambal cabai rawit. Lagi-lagi di sini aku cuma punya sambal yang warnanya hijau saja ya, teman-teman. Jadi kurang seksi begitu ya warna sambalnya. Ayo sekarang aku mau pindahkan nih di meja. Nah, ini dia, teman-teman, akhirnya sudah selesai dan siap disantap. Dan ayo mari kita icip-icip. Ya, aku sendok nih. Ini sego godong cikalnya aku sendok dulu ya. Ini tuh warnanya tuh alami dari daun cikalnya ya, teman-teman. Jadi daun cikalnya itu luntur, jadi warnanya tuh seperti coklat-coklat begitu ya. Yuk, bismillah. Rasanya tuh kenyal, teman-teman ya. Jika kalian punya ya daun cikal atau godong cikal begitu, bisalah digunakan tuh kan ya, seperti ini nih. Pokoknya sedap banget, teman-teman ya. Yuk, selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton.